Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali wabarakatuh. ini kita masuk podcast yang ke-10 dengan judul Teknologi Retrofit Hybrid Electric Vehicle Multi Renewable Fuel Hydrogen. Saat ini telah ada Bapak Tuko Wriatmojo, seorang pakar retrofit hybrid Iya, dan electric hybrid. electric hybrid, dan seorang pakar ini juga renewable fuel. Renewable ya. Iya. Nah, selanjutnya silakan Bapak menyampaikan biodata singkatnya, Pak. Ya, terima kasih Ibu Yana. Jadi saya ini besar di Surabaya meskipun numpang lahir di Amerika. Waktu Bapak beasiswa di sana. Gitu. Saya kemudian masuk di ITB Informatika tahun 1984 dan kemudian bekerja di sempat di military ya, alat-alat militer gitu ya. Salah satunya untuk membangun perangkat di waktu itu di Mabes waktu itu gitu ya. Kemudian pernah juga bekerja di Toyota Astra Motor gitu ya. Setelah itu saya meneruskan S2 kami di Australia, University of Queensland, di tempatnya untuk Master of Engineering and Technology Management. Kalau sekarang di ITB dikenalnya Manajemen Rekayasa Industri, MRI, gitu. Bagian dari FTI ya. Gitu. Kemudian setelah kembali saya melanjutkan di Toyota dan kemudian diputar tour of duty ke Astra International bagian efisiensi division. Efficiency division ini sebetulnya internal audit khususnya untuk proses. Jadi bagaimana melakukan improvement inovasi suatu proses manufaktur. Juga proses bisnis. Lalu kemudian saya ke Mincom Indo Service, itu implementer AIM, Enterprise Asset Management. Kemudian saya mengembangkan produk sendiri, bukan produk sih, mengembangkan bisnis sendiri yang terkait dengan enterprise resource planning. Jadi itu kalau yang sekarang dikenalnya sebagai SAP atau Oracle gitu ya. Kami kebetulan waktu itu mengembangkan implementer untuk Navision sebelum diambil alih oleh Microsoft. Kemudian di sela-sela kesibukan saya juga punya project-project sendiri, personal project, yaitu renewable energy, yang minyak jarak, kemudian juga mix hidrogen ya. Kalau sekarang bilangnya HHO atau brown gas, gitu ya. Kemudian juga retrofitting hybrid electric vehicle dengan penghematan menggunakan HHO juga. Jadi bentuknya meretrofitting. Waktu itu kami tidak melakukan produksi untuk kendaraan roda 2, tapi bagaimana meningkatkan teknologi roda 2 ini menjadi bisa jadi hybrid dan hidrogen, termasuk multifuelnya. Kemudian saya pindah berkarya juga di NTT Data Indonesia, itu sistem engineering, sistem integrator, mengembangkan untuk smart cabinet, kemudian mengembangkan untuk solusi untuk third party administrator untuk asuransi, juga sistem informasi manajemen untuk hospital, rumah sakit. Terakhir saya bergabung dengan Esri Indonesia, which is itu Geographical Information System, yang sekarang juga tidak hanya melulu pada geographical independent atau individual project, tapi sudah merge dengan aplikasi untuk analitik ya, termasuk machine learning, kemudian artificial intelligence, kemudian IoT, seperti itulah. Begitu. Dan saat ini masih meneruskan proyek yang terkait dengan renewable energy, baik itu basisnya untuk diesel maupun gasolin, juga
perangkat untuk electric vehicle khususnya untuk roda 2 dan roda 4. Begitu Bu Yana singkatnya. Ya, Terima kasih. Luar biasa ini CV-nya, pengalamannya banyak sekali. Tapi kita saat ini kita fokus ke itu ya, ke Iya. retrofit Retrofit hybrid elektrik multi-fuel multi-fuel. plus hydrogen. Iya. Nah, sebelum melanjut ke sana seperti apa? Mohon diterangkan dulu apa itu retrofit Retrofit hybrid elektrik multi-fuel ya. dan plus hydrogen. Ya, itu dulu apa tuh? Benda Ya. apa, barang apa itu? Ya, jadi retrofit itu kata dasar dari bahasa Inggris yang istilahnya menempelkan atau menambahkan untuk meningkatkan suatu teknologi yang sudah digunakan menjadi lebih advance ya, lebih apakah itu efisien atau lebih efektif atau lebih hemat dan sebagainya. Retrofit itu seperti itu. Tanpa merubah itu ya. Tanpa merubah. Jadi teknologi barangnya udah ada. Barangnya sudah ada, ditempelkan. Mungkin ada perubahan sedikit tapi hanya bracket atau apa gitu ya. Kemudian tidak merubah utuh gitu ya. Kemudian hybrid istilahnya hybrid, kalau orang Indonesia diterjemahkan sebagai hibrida atau hybrid itu adalah bagaimana menggabungkan dua objek yang berbeda ya. Minimum dua objek, bisa 3 tapi hybrid rata-rata menggunakan 2 objek. Ditempelkan agar dapat beraktivitas bersama. Konsep seperti itu. Jadi kemudian EV itu electric vehicle atau motor elektrik atau kendaraan elektrik, dan multi-fuel karena ini ada retrofitting lagi yang terkait untuk bisa melakukan BBM yang berasal dari renewable. Jadi bukan hanya fosil tapi renewable. Selanjutnya plus hydrogen itu karena kita menambahkan unsur hydrogen, bukan pure hydrogen tapi mix hydrogen, atau yang dikenal juga sebagai brown gas ya, brown gas yang kemudian diinjeksikan langsung pada aliran udara masuk dari suatu mesin. Jadi singkatnya kalau kita terjemahkan bahasa ke bahasa adalah retrofit hybrid electric multi-fuel plus hydrogen ini adalah mencangkokkan perangkat kendaraan listrik atau penggerak listrik sehingga menjadi hybrid dan siap untuk digerakkan menggunakan renewable energy atau energi terbarukan dan juga hidrogen. Kurang lebih begitu Ibu. Nah, kondisi saat ini untuk kondisi di Indonesia saat ini untuk teknologi ini seperti apa Pak? Iya, jadi sebetulnya kalau dari sisi kendaraan saat ini ya, sekarang kan lagi rame-rame menggunakan mobil listrik atau motor listrik dan sebagainya ya. Dari pengalaman kami, termasuk mengamati waktu G20 ya di Denpasar Bali gitu ya dan sekelilingnya, juga pengalaman kami ketika anak-anak kami dan di rumah menggunakan sepeda motor listrik, ada beberapa kendala yang harus atau menjadi suatu tantangan lah ya untuk dipenuhi. Yang pertama SPKLU, jadi stasiun pengisian ulang ya. Pengisian ulang itu listriknya itu belum tersedia di banyak tempat gitu ya. Dan ini karena bentuknya mobil dan motor listrik ini adalah yang berbasis baterai, maka setiap kali harus diisi. Nah, belum lagi jarak tempuhnya ya, itu yang kedua. Nah, pengalaman kami, anak kami menggunakan motor ini bahkan sampai mendorong. Jadi bukan hanya masalah chargingnya ya, station chargingnya, tapi mindset. Jadi mindset itu apa ya, pola pikir. Ketika itu anak kami itu menggunakan motor listrik, dia jalan, tadinya dia ke kantor yang jaraknya kira 20 kilo, bolak-balik jaraknya kira-kira cuma 5 kilo. Dia waktu itu tinggal 20% dari 40 kilo, berarti 20% kan kira-kira sekitar 5 kiloan. Bolak-balik nggak ada masalah gitu ya. Kemudian dia charging full, dia bergerak ke rumah temannya di daerah
Kuningan waktu itu. Dan dia melakukan itu dengan basis waktu tinggal 35% atau lupa saya gitu ya, sekitar gituan. Kembali hanya tinggal 2%, hampir saja mendorong. Itu satu jalur ya, satu jalur. Nah, ketika hari ketiga, jadi suatu hari kemudian kejadian berikutnya, dia charging full 100%. Memang daya listriknya diklaim adalah 40 km gitu ya. Tapi dia melakukan itu tidak langsung ke rumah temannya yang di Kuningan yang jaraknya kira-kira sekitar 12 kilo ya. 12 kilo dari rumah. Dia ke rapat dulu di kantor temannya. Kemudian dia pindah lagi ke meeting lagi di tempat lain. Baru ke rumah temannya. Nah kembali itu akhirnya yang 100% itu tidak mencukupi. Karena gerakannya waktu itu dia tinggal 20% kalau nggak salah dari rumah temannya yang dari ini. Jadi dia pikir kalau saya ke rumah gitu kan pasti nggak cukup gitu. Akhirnya ditinggal gitu. Karena dia nggak bawa chargernya gitu. Kali keempat dia benar-benar bawa, dia pikirkan dia masih bisa mencapai gitu. Ternyata nggak capai. Jadi dia dorong kira-kira 1 kilometer. 1 kilometer dia mendorong. Nah inilah tantangan yang harus dijawab untuk listrik itu ya, mobil betul. Dan motor listrik. Karena saya pernah tanya, kebetulan saya punya kegiatan di Pandeglang di Jawa Barat yang menurut statistik BPJS itu termasuk daerah termiskin lah di Jawa, di ujung kulon sana. Nah itu dia listriknya masih trip. Jadi kalau PLN istilahnya trip itu naik turun, hilang, dan itu kabelnya masih kabel lama, tidak menggunakan isolasi, sehingga kalau hujan itu kena ranting korslet, mati semua. Nah, saya tanya teman, menurut kamu gimana ini? Mobil listrik atau motor listrik bisa nggak di-charge sana? Wah, nggak bisa, Pak. Kenapa? Itu satu desa itu kira-kira dia hanya sekitar 10.000 watt. Total, jadi untuk satu dusun itu gitu. Kalau kita pakai mobil listrik Pak, berarti satu desa itu habis itu listriknya. Mati itu Pak. Oh ya silakan. Terus kalau motor listrik gimana? Motor listrik saya juga nggak yakin. Kenapa? Kalau saya harus pergi dari sana bolak-balik pakai motor listrik, rasanya nggak akan sempat ngecas Pak, karena medannya terlalu berat, tinnya jauh, sehingga kalau dia menggunakan charging yang tertentu akan sulit. Nah itu yang jauh tuh. Itu kejadian yang memang pernah kami pikirkan tahun 2007-2008. Nah memang waktu itu kami menghindarkan menggunakan motor listrik karena motor listrik itu ada beberapa kendala tadi, termasuk kita harus punya charging di rumah dan sebagainya. Nah itulah makanya kita menggunakan retrofit ini. Retrofit ini sudah sejak tahun 2009. Sebetulnya penelitian ini sejak 2005. Kemudian sempat dipamerkan 2011-2012. Kita juga sempat mengajukan paten pending gitu ya. Tahun 2011-an saya lupa. Nggak mengikuti, ini tidak kami lanjutkan lah itunya gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita hitung apakah Indonesia mampu, karena sebetulnya tukang dinamo di Indonesia itu banyak, dan motor listrik itu intinya adalah gulungan dinamo tadi. Nah anak SMK pun sebenarnya bisa membuat dinamo tersebut. Yang challenging itu adalah controllernya. Nah ini yang harus dibangun. Demikian juga untuk pemasarannya. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Karena penelitian ini tidak hanya bisa jalan hanya di lab saja, tapi harus bisa dipasarkan kan begitu. Nah, dipasarkan itu bentuknya di Indonesia ada 4 komponen untuk otomotif. Bukan 4 komponen ya, 4 kegiatan yang harus ada. Sales, service, spare part, dan multi finance. Orang Indonesia itu semua 90% nyicil kredit kan. 90% pembelian mobil itu
memulihkan kredit. Jadi kalau dari sisi ini harus disediakan kredit yang bisa. Kemudian salesnya sendiri pasti perlu, dan Indonesia itu kan luas. Ini harus dibangun secara utuh ya, karena dan itu salah satu yang mahal. Komponen distribusi sales itu mahal. Sales, service dan spare part juga demikian. Itu yang harus kita cermati untuk itu. Dan kalau dari sisi ini bagaimana? Kita juga harus melihat kalau retrofit ini, motor listrik ini saat ini hanya diserap kira-kira 7% dari total market. Sementara itu ya karena alasan-alasan yang tadi, salah satunya yang tadi. betul. Jadi tidak ada kurang distribusi, kurang ini juga chargingnya kurang. Jadi orang juga confidence levelnya belum terbangun. Iya, belum terbangun. Nah, kenapa kok retrofit? Karena dengan tetap ada motor bakarnya, mereka bisa mengandalkan itu, dan mereka tidak jual motornya kan? Tidak jual motornya, ya motornya itu juga. Itu juga. Itu kan motornya itu juga cuman ditempelin gitu kan, ditempelkan sehingga dia bisa menjadi electric vehicle. Dan ini challenge pemerintah juga. Karena apa? Saat ini yang diberikan insentif untuk subsidi kan hanya motor listrik. Iya, betul. Padahal kalau kita menggunakan hybrid ini, zero emissionnya itu juga akan didapat juga. Bahkan kalau kita bicara tadi retrofit hybrid electric vehicle multi fuel dan plus hidrogen, itu bisa 75-80% penghematan BBM. Nah, kalau menarik sekali. Nah, kalau kita lihat sebenarnya motor itu dari Pertamina retail ya. Retail itu motor itu sekarang ada 100 jutaan lah kira-kira. Jumlahnya ya? Jumlahnya. Kendaraan di Indonesia ada 130 juta menurut Lantas ya. Tapi kalau menurut Jasara Harja itu yang aktif hanya sekitar 100-an, 90 sampai 100, dan yang aktif membayar pajak itu mungkin hanya sekitar 90 jutaan gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tadi, motor itu menyerap kurang lebih antara 26 sampai 28% dari total BBM Pertamina. Kalau kita menolong ini menghemat, artinya negara akan terhemat. Betul. Gitu. Nah, cuman strateginya bagaimana ya, itu menyangkut dari SDM-nya ya, EPTKE, menyangkut dari kebijakan dari keuangannya juga, menyangkut dari kebijakan pemerintahnya juga, bagaimana harus melakukan ini. Tentunya kalau dari sisi ini kan bisa dilokalkan 100%, kecuali baterainya ya. Baterainya mungkin nanti kita bicara dengan tim baterai sendiri gitu, tapi bisa itu dilakukan seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Yana. Iya, jadi permasalahannya tadi sampaikan sebenarnya ya. Ini menarik sekali ini. Pasti ini yang mau, berarti kalau misalnya kita mau mencakupkan, kita nggak perlu beli motor baru. Nggak perlu beli motor baru. Nggak perlu ini ya, apa tuh kalau bayar tiap tahun itu? Leasing itu bayar BPKB baru gitu. Tidak, karena itu juga motornya ya. Motornya itu aja. Itu saja. Jadi motornya tidak merubah, karena tidak merubah gitu ya, bukan tidak merubah bentuknya ya. Karena gini, kalau kita konversi itu mesinnya dirubah. Jadi nomor mesin hilang. Karena nomor mesin hilang, maka harus diuji layak. Yeah. Itu menurut ketentuan Kementerian Perhubungan ya. Diuji layak. Kalau barang-barang yang lain misalnya remnya udah masalah atau elektrikanya masalah dan sebagainya, mereka harus diperbaiki dulu untuk dapat sertifikasi layak. Baru mereka dapat BPKB baru dan nomor baru. Nah, kalau ini tidak. Ini tidak ya. Karena hanya menambahkan, tidak merubah bentuk, tidak merubah dokumen. Seperti itu. Dan biayanya juga nggak besar ya ini ya? Biayanya nggak terlalu besar. Artinya gini, kalau dari motor itu sebetulnya perhitungan kami itu tidak lebih dari antara 6,5 sampai 7 juta. Itu belum subsidi baterai ya. Kalau dapat subsidi baterai mungkin jatuhnya mungkin sekitar 5 lah. 4,5 sampai 5. Karena baterainya sendiri sekitar perhitungan 1 sampai 1,5 juta lah per situ. Jadi kalau disubsidi seperti itu ya tentunya bagus. Tapi kalau tidak disubsidi pun tidak ada masalah. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya ketika
dia merubah menjadi ini, mereka bisa berhemat minimum itu mereka bisa menghemat pengeluaran mereka sekitar 60%. Pengeluaran BBM ya. Pengeluaran Ya kalau BBM. dilihat dari situnya ya Iya. lebih baik menghemat ya gitu. Iya. Keluar di awal mungkin Iya. tapi penghematan bisa 60%. Penghematan. Dan ini lingkungan juga kalau kita lihat ke lingkungan ya Betul. Jadi bukan hanya penghematannya saja, tapi kontribusi terhadap terhadap climate change ya. ya kan, zero emission itu Zero tercapai. emission tercapai. Gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Jadi seperti itu kalau dari sisi ini bisa sekali, sangat mungkin. Dan dari sisi customer saya sebenarnya pernah tanya gitu ya, survei ke pelanggan. Mereka tertarik, kenapa? Karena mereka tidak harus menjual motornya. Kalau motor listrik itu ya kita tidak bicara yang di rumah, istilahnya rumah yang di perkotaan ya. Kalau kita yang di pinggiran kota itu banyak yang rumah kontrakan yang satu pintu gitu kan, dan itu punya hanya satu-satunya kendaraan gitu kan, satu-satunya kendaraan, dan itu pun garasinya di ruang tamu misalnya. ya kan, ruang tamu itu kan. Artinya apa? Mereka belum mampu untuk membeli kendaraan kedua. Nah, ketika dia harus membeli motor listrik baru, ini dia harus menyediakan tempat dan menyediakan anggaran. Nah, kalau motor yang baru ini cukup mahal, meskipun dibilang ada subsidi dan sebagainya, rata-rata antara 9 sampai 10 juta lah. Sementara motor lamanya harus dijual dulu. Ya, betul. Karena untuk membuat DP-nya kan gitu. DP-nya dia supaya bisa beli motor listriknya kan gitu. Nah, kalau yang ini tidak. Dengan apa? Dengan resiko itu tadi ya. Apalagi di kota pertukaran masih ini. Tapi kalau di daerah itu mau perlu itu kan perlu chargingnya segala macam gitu. Nah, itu salah satu masalah besar itu. Iya. Masalah besar. Jadi mindset. Jadi orang itu ketika saat ini dia pakai motor bensin, dia bisa aja pergi. Oh, saya merubah tujuan mendadak tanpa harus berencana dari awal. Itu mudah. Gitu ya, karena dia tinggal isi bensin di mana aja dia ada. Di pinggir jalan juga ada lah istilahnya. Iya, pinggir jalan. Nah, kalau motornya nggak bisa seperti itu. Dari awal dia harus sudah siap kemana gitu. Kemana, berapa kilometer? Harus diisi berapa? Berapa? Ngisinya pun chargingnya cukup makan waktu. Bisa paling cepat sekarang 10 menit gitu. Paling cepat 10 menit. Memang ada sekarang teknologi swap dan sebagainya, tapi teknologi swapnya juga masih terbatas kan. Mereka juga tidak bisa ini. Dan masalah dari teknologi swap itu salah satunya adalah ketika dia masuk, saya pernah bertemu salah satu organisasi lah ya, yang menggunakan armada motor listrik. Ternyata baterainya beda-beda. Jadi ketika dia mau swap, yang tersedia beda. Ini kan jadi masalah baru gitu kan. Ya. Itu satu. Kalau saya survei dengan ojol, itu ada lagi permasalahannya. Ketika dia mau swapnya benar, baterainya benar, tapi ternyata kualitas baterainya udah turun. Jadi isinya 100, tapi ketika dipakai baru 30% udah drop, harus pindah lagi, isi lagi gitu. Itu salah satu permasalahan tersendiri. Nah, sebenarnya banyak peminat retrofit ini, yang pernah saya hitung aja sudah ada satu organisasi yang armada motornya itu ada 10.000 tertarik untuk meretrofitting. Kemudian Pemda rata-rata mereka punya motor lebih dari 500 lah. Belum termasuk ininya ya, ASN-nya juga ya. Dari TNI Polri juga sebetulnya kalau kita bicara 2 juta anggota TNI Polri kan pasti ya rata-rata mampu lah beli motor ya gitu. Itu sudah 1-2 juta. Belum lagi keluarganya kan gitu. Kalau dia ini udah guru-guru, siswa SMK, SMA itu sebenarnya kan banyak. Ya, rata-rata punya motor lah ya. Punya motor. Jadi sebenarnya kalau dari sisi market siap. Dari sisi perangkat insya Allah bisa diproduksi lokal dan seharusnya sih bisa didistribusikan produksinya multi manufacturing ya gitu, sehingga cost of distribusinya tidak mahal. Contoh ya kita bicara produksi
motor di Jakarta tapi penggunanya di Jayapura gitu kan. Itu kan kos angkutnya sendiri udah mahal. Tapi kalau kita bicara pabrikasinya di sana itu kan lebih ekonomis gitu ya. Itu salah satunya. Begitu. Pertanyaan saya, selain motor, mobil juga bisa ini? Sebetulnya bisa. Jadi secara perhitungan engineering itu dimungkinkan. Jadi ada namanya in-wheel motor atau hub motor. Jadi yang kita gunakan di motor saat ini kita menggunakan namanya BLDC hub motor. BLDC hub motor itu brushless DC ini ya, DC listrik itu, DC AC gitu. Kemudian hub motor adanya di as rodanya itu hub motor. Nah, kita bisa menggunakan motor yang sama seperti itu. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi untuk motor, untuk motor, untuk mobil, untuk angkot, untuk truk harusnya bisa, nggak ada masalah. Ya. Cuman kan perlu pengembangannya. Iya. Pengembangan bukan pengembangan dasar tapi adaptasi. Modelnya adalah riset adaptasi terhadap satu kendaraan tersebut. Iya. Gitu. Tapi motor udah cukup banyak tadi, berapa? Motor ada banyak, jadi sebetulnya pemerintah harusnya concern pada bagaimana menyelamatkan motor ini, penggunanya ya sebetulnya gitu. Karena memang para pengguna ini kalau boleh kita hitung mungkin 70-80% itu adalah yang upahnya UMR. Nah, UMR ini kan sebetulnya kalau dia berhemat 200.000 aja udah 10%. Iya. Ya kan? Nah, 10% ini kan bisa diputar kembali oleh mereka. Artinya kalau mereka bisa berhemat, mereka bisa menggunakan untuk kegiatan yang lain. Apakah dia bisa membeli extra fooding, extra makanan, ya katakan stunting itu kan. Ya, kemarin itu bisa dibelikan gizi lagi kan satu. Atau bisa digunakan untuk membeli baju, pakaian yang bagus, atau juga bisa digunakan untuk membeli paket untuk melihat iptek ya, mempelajari iptek dan sebagainya. Jadi mereka punya ini juga untuk entertainment. Jadi dengan menghemat ini, katakanlah 50 juta motor kali 200.000, berarti kan sudah berapa triliun itu kan? 50 juta kali 1.000 aja udah 50 miliar kan. 50 miliar kali 200. Berarti 50 berapa lagi tuh? Sudah 10 triliun. Ya kan? 10 triliun per gitu kan. Hitungannya kan per bulan. Artinya dalam 1 tahun kan sudah bisa 120 triliun penghematannya ya. Kalau dari sisi itu ya, hitungan kasar lah, hitungan kasar. Dan subsidi ini nggak besar. Karena apa? Ini kan bisa digunakan oleh mereka sendiri terus. Gitu. Iya. Gitu. Yang bisa melaksanakan siapa itu? Bisa sendiri nggak? Bisa beli alatnya terus pasang sendiri? Sebetulnya di Indonesia ini... Ke bengkel atau apa? Betul. Jadi itu salah satu yang disebut tadi 3S1M ya. Kita ada namanya service. Kita harus bangun jaringan service. Jaringan bengkel. Nah, jaringan bengkel ini sebenarnya ada yang siap. Siapnya di mana? Di Indonesia ada 100.000 bengkel. Terutama bengkel motor ya. Mungkin lebih dari 50% itu adalah bengkel motor gitu. Apakah itu bisa dipasangkan di sana? Saya yakin bisa. Karena sebenarnya ini sangat sederhana. Tinggal menggantikan ini peleknya ya. Jadi pelek yang sudah dipasang, pelek itu sudah ini tinggal dipasangkan elektriknya, baterainya pun juga sudah tersedia. Mungkin tinggal ditambahkan box baterai gitu. Jadi artinya tidak perlu pendidikan khusus dari suatu bengkel. Cuman mereka hanya perlu untuk memahami komponen-komponennya aja. Saya kira begitu. Jadi supaya bisa tercapai ya. Tadi harapan strateginya seperti apa itu? Ya, jadi strateginya kan gini. Kalau kita bicara strategi itu kan kami sebetulnya lebih pengalaman kami ya di otomotif Jepang
Otomotif Jepang itu kalau kita bicara sejarahnya Honda, kemudian sejarahnya Thomas Alva Edison itu nggak sulit-sulit lah. Itu artinya mereka mengamati, kemudian meniru, modifikasi ya, gitu ya. Itu jadi kita berharap banyak dari para akademisi, para ilmuwan, para riset itu bergerak ke arah sana. Karena sebetulnya kalau bahasa kerennya itu bahasa sananya reverse engineering. Reverse engineering katanya. Ya, reverse engineering itu kalau ini sebenarnya riset applied ya, applied riset, aplikatif, penelitian yang aplikatif, bukan riset dasar ya. Kalau riset dasar nanti kita bicara tembaganya itu, tembaga motornya harus pakai apa, nah itu riset dasar gitu, supaya alirannya bagus gitu kan, supaya listriknya lebih hemat, nah itu riset dasar. Tapi kalau ini bentuknya adalah riset aplikatif. Nah, riset aplikatif itu tadi basisnya adalah reverse engineering, kemudian amati, tiru, modifikasi. Kemudian juga dari sisi ini kita rapid ya, cepat. Karena dinamika bisnis, dinamika dunia saat ini tuh sangat cepat. Jadi kita harus bisa bergerak cepat, tidak menunggu. Seringkali ini kita terpaku pada suatu masalah, khususnya dana. Ya. Dana ini kan sebetulnya memang diperlukan, bukan tidak perlu. Semua ujung-ujungnya duit gitu ya. Gitu. Tapi tidak semata-mata uang itu. Karena apa? Makanya kalau dari sisi kami bicaranya harus menyeluruh gitu. Nah, seringkali kita terjebak hanya spesifik memahami misalnya tembaganya atau nikelnya saja gitu ya. Baterainya saja. Tapi kita lupa. Nikel ini untuk apa sih? Untuk otomotif, untuk baterai. Baterainya untuk apa? Untuk kendaraannya. Nah, sebetulnya kita itu mengembangkan nikelnya atau mengembangkan kendaraannya. Nah, itu harus dipahami kan gitu loh. Konteksnya bagaimana gitu. Kalau kita hanya nikelnya aja berarti ya udah, kita cuma supply nikel aja gitu. Gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara sampai penggunaan akhirnya apa? Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya kita berusaha untuk memahami kebutuhan masyarakatnya dulu. Nah, kalau di Indonesia kan sekarang ketahanan pangan, ketahanan energi. Nah, ketahanan energi sendiri sebetulnya kalau kita lihat ketahanan energi itu apa sih? Ada dua sebenarnya. Majority pengguna energi di Indonesia itu adalah kendaraan, yang kedua rumah tangga. Rumah tangga ya. Ya, ini kita bicara kendaraan dulu lah. Ya. Kendaraan. Which is itu kalau kita pelajari atau kita hitung-hitung, kita dapat pengetahuan atau kita informasi dari luar ngomongnya Indonesia ini sizing untuk bahan bakar ini, bisnis bahan bakar sekitar 1.400 triliun ya gitu. Nah, kalau kita berhemat ya harusnya supaya 1.400 triliun itu bisa dihemat gitu kan. Hemat ya. Dan yang jadi kendala juga atau tantangan kita juga 1.400 triliun itu konon 30% gitu ya. Bahkan mungkin katanya ada yang sampai 60% itu impor. Ya, Nah, betul. ini kan harus kita cari solusinya. Solusinya itu ya harus Ya cari kan? solusi. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya ini Salah tadi. satu ini ya. Salah satu ini karena apa kita berangkat siapa sih pengguna BBM itu? Pengguna BBM adalah kendaraan kan gitu. Nah, kendaraan kalau kendaraan listrik hanya kontribut 7%, sementara ada 50 juta motor di sana, berarti kan 50 juta ini yang kita harus kita siapkan untuk bisa berhemat kan Ya, gitu. betul. Ini yang harus kita lakukan saat ini supaya bisa memberikan implikasi pada masyarakat juga pada pemerintah dan khususnya devisa dari penghematan devisa dari BBM tadi. Termasuk untuk COP28 itu yang sekarang terkait dengan carbon netral itu ya. Ya. Zero karbon dan sebagainya itu ke arah sana, zero emission. Begitu Bu Jana. Sangat menarik ya. Harapannya gimana Pak? Harapannya sih saya sekarang saat ini sedang karena sebenarnya tahun 2011 saya udah bikin gitu ya. Karena suatu hal akhirnya tertunda dan tidak jadi. Kebetulan kami sedang membangun prototypingnya lagi untuk bisa segera diproduksi ya. Prototyping dan produksi. Dan harapannya kalau dari sisi ini khususnya untuk
ini ya, peneliti-peneliti atau akademisi atau pelaku usaha, eh, bagaimana kita membangun iklim riset ya, iklim peneliti yang dapat memajukan Indonesia gitu. Karena sebetulnya Indonesia mampu. Saya pernah waktu saya masuk di Toyota waktu itu, saya pernah melihat bagaimana mempelajari ya sejarah Toyota Kijang itu dibuat gitu ya. Toyota Kijang dibuat itu sebenarnya kan kontribusi dari waktu itu belum ada JICA tapi dari pemerintah Jepang, dan belum ada LIPI waktu itu. Tapi zaman masa itu didorong untuk bekerjasama sama pemerintah untuk membangun suatu platform sasis kendaraan multiguna di Indonesia, khusus untuk Indonesia. Dan Karena jalannya itu ya, karena jalannya khusus. jalannya khusus. Jalannya itu bergelombang, waktu itu belum banyak jalan beraspal kan, Iya, gitu. betul. Gitu. Belum banyak jalan beraspal, apa istilahnya, pom bensin ya, SPBU terbatas gitu kan. Kemudian juga mereka pengennya kalau ngangkut itu banyak orang dan sebagainya kan, budaya dari ini. Maka dibuatlah multi guna gitu ya, kendaraan multiguna. Dan oleh pemerintah waktu itu dipanggillah 3 pabrikan. Sasisnya udah ada, bodinya ada. Ya waktu itu minim sekali ya, bentuknya masih kotak-kotak, makanya disebut Kijang kotak gitu ya. Ya, kijang kotak. Nah, Kotak kemudian sabun itu ya dibilang. kotak sabun gitu kan. Nah, jadi waktu itu dipanggil lah 3 pabrikan, 4 sebenarnya. VW, Opel, Nissan, Datsun. Jadi yang Opel dipasang mesin Opel karena waktu itu mesin susah ya, risetnya lebih panjang dan sebagainya. Makanya itu bentuknya rapid reverse engineering, rapid dynamic agile gitu ya. Itu masuk ke situ. Dan project manajemennya juga cukup bagus sehingga dipilih 3 itu. Yang Opel dinamakan Opel Morina, namanya mobil rakyat Indonesia. Yang Datsun dinamakan Datsun Sena. Nggak terus karena waktu itu Datsun mengalami manajemen problem, akhirnya pull out dari Indonesia. VW waktu itu tidak meneruskan karena platformnya beda dengan mesin yang ada, mesinnya dia. Kemudian Kijang Toyota. Kijang namanya adalah Kijang kerjasama Indonesia Jepang. Jadi makanya jadi Toyota Kijang itu. Nah ini yang patut dicermati bahwa sebetulnya sejak tahun 70-an akhir gitu ya, pertengahan itu sudah ada upaya untuk membuat mobil nasional gitu ya, dan menggunakan platform yang ada dan mencangkokkan mesin yang ada. Nah ini ya teknologi. Makanya kalau kita bicara strateginya ya kita harus bisa, pertama kita melihat future ini production ya, to be production gitu. Ke depan harus bisa digunakan. Jadi riset itu harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dipasarkan, diproduksi dan dipasarkan. Kemudian kita harus agile karena tantangan zaman sekarang terus berubah-ubah gitu kan. Kita harus agile, jadi menyerap berbagai informasi tapi juga aplikatif untuk itu. Kemudian adjustable ya, artinya kita bisa melakukan suatu adjust itu penyesuaian lah dari suatu projectnya itu. Kemudian rapid karena harus cepat, dan inilah yang harus kita lakukan untuk mencapai sana. Dan harapannya sih ini bisa didukung semua stakeholder ya, termasuk pemerintah dengan UU undang-undang risetnya gitu kan. Karena kita kasihan sekali dengan DASEP itu kan kriminalisasi dari ilmuwan atau periset itu jadi masalah tersendiri kan gitu loh. Banyak periset-periset kita ini akhirnya hanya tinggal di rumah. Tapi kalau misalnya ini sudah kelihatan kan, biasanya orang Indonesia yang penting hemat gitu ya. Kayaknya udah kalau udah kita mulai gitu kan. Udah kelihatan hematnya, nanti cepet gitu. Iya. Langsung mereka berubah. Mengadopsi cepet ya cepet gitu. Cepet.
Ya, mudah-mudahan sih seperti itulah gitu ya. Karena bisa melakukan penghematan dan penghematannya pun bukan hanya di level nasional tapi di level rumah tangga bisa. Rumah tangga juga bisa gitu Juga ya. bisa. Jadi makanya orientasi risetnya harusnya bisa memberikan bantuan pada masyarakat itu tadi. Ya, itu dia ya. Kebutuhan masyarakat tentunya akan memberikan bantuan dari. Jadi bagaimana kebutuhan masyarakat, bagaimana kesiapan productionnya, bagaimana kesiapan pasar itu harus dipahami dari sejak awal dan koordinator dari riset ini harus memahami. Ya, betul. Karena kalau koordinatornya tidak memahami, dia tidak bisa memilah-milah riset-riset yang ada di bawahnya. Karena riset itu sebenarnya riset project aplikatif itu turunannya banyak. Nah, ini yang harus dipahami oleh pemerintah, harus dipahami universitas akademisi gitu ya. Jangan menjadi silo-silo. Riset itu hanya sekedar riset yang ya pokoknya saya nyelesain riset saya gitu. Tapi kita punya link gitu ya dengan yang pihak yang lain yang terkait sehingga kita bisa menjadi satu produk utuh, satu kesatuan yang siap produksi, siap dipasarkan. Itu seperti itu sih. Harapannya semua stakeholder juga memahami konsep itu. Pemerintah, pelaku usaha, ini harusnya seperti itu. Termasuk jangan sampai insentif ini hanya insentif untuk trading. Saya bicara inilah, ini real ya, bicara real. Ya. Saya bertemu dengan salah satu importer pabrik motor listrik lah, salah satu merek. Waktu itu dia pingin untuk bicara TKDN. Terus dia katanya dia cari untuk ini, untuk ke engineer untuk membuat desain gitu. Setelah saya datang ternyata dia hanya butuh drafter. Karena semua gambarnya sudah dari China, hanya menggantikan huruf Cina itu jadi huruf Indonesia. Oh gitu. Nah itu kejadian benar gitu. Jadi itu kejadian. Terus saya tanya, terus Bapak gimana? Siap produksi? Oh siap, saya udah punya pabriknya. Di mana pabriknya? Di sini. Berapa line? Luasnya cuman berapa, saya nggak ingat berapa ya, tapi perhitungan saya nggak besar. Karena kebetulan saya pernah di Toyota yang tahu dari line production, bagaimana saya juga pernah di supplier quality management yang tahu komponen itu bagaimana dibuat dan proses bagaimana. Saya ngelihat, saya tanya, Pak, ini yakin Bapak mau bikin motor di sini? Iya. Ini saya bilang, ini CKD completely knockdown atau SKD semi knockdown atau mungkin hanya partial part yang dipasang. Dia nggak ngomong diem. Terus jadi Bapak rencananya in the long run akan produksi sini? Enggak, saya produksi di Tiongkok aja. Kenapa? Karena Tiongkok ngasih subsidi 18%, Pak. Shippingnya pun disubsidi 13%. Nah berarti kan kalau sampai sini sudah ada subsidi 30% lebih kan? Ya kan? Udah 31%. Nah kalau di sini disubsidi lagi kan, bisa subsidi 50% lebih. Akhirnya cuman diem aja. Oh berarti ada pihak-pihak yang belum memahami bagaimana membangun industri di Indonesia ini dan bagaimana memajukan masyarakat Indonesia ini. Saya kira sih begitu. Harapannya sih saya bisa ini. Dan kalau untuk riset saya bicara sebetulnya ada tiga slogan ya yang diajarkan ayah saya itu. Think big, start small, act now. Jadi think big itu makro, ekosistem ke depan gitu ya. Future-nya gimana dan sebagainya. Start small, mulailah dari apa yang ada. Nggak usah pusing soal dana, nggak usah pusing soal ini. Apa yang ada di kita sendiri kita jalanin. Apa yang mau kita jalanin. Bisanya gambar dulu ya kita gambar dulu. Nanti ada teman yang bisa kontribut untuk beli part yang lain, ayo kita jalanin. Nah, act now. Jalanin sekarang. Jangan aja berangan-angan, jangan berimajinatif aja gitu. Tapi jalanin. Jangan menunggu waktu karena dunia ini nggak berhenti. Kompetitor itu nggak berhenti. Jadi harus
Ayo sekarang gitu. Gitu, Pak. Gitu, Bu. Bentar nih, saya masih ada lagi pertanyaan nih yang Oh ini. ya, boleh silakan. Ini kan teknologi aplikatif nih. Udah uji coba di mana ya? Sebetulnya kalau dari sisi ini perangkat yang kita pakai itu tadi yang kita bicara reverse engineering dan reverse engineering, amati, tiru, modifikasi. Sebetulnya kalau uji cobanya kita hanya uji coba di lahan yang terbatas dari kami ya gitu kan. Kenapa kok seperti itu ya, karena kita tidak memiliki lahan yang untuk uji cobanya gitu. Tapi dari perangkat yang ada sudah ada spesifikasi bahwa itu bisa dilakukan sekian kilometer dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini bentuknya modifikasi dan bentuk dalamnya sebetulnya hanya dinamo kumparan saja. Ini sebenarnya bisa dilakukan siapapun dan mudah. Hanya saja kami menambahkan parts yang memang untuk disesuaikan dengan sepeda motor yang ataupun kendaraan yang ada di Indonesia. Itulah yang kita bentuk jadi aplikatif gitu. Yang pertama. Yang kedua, baterainya kita lakukan menggunakan part yang ada. Jadi kalau kita bicara teknologi istilahnya pabrikan prinsipal besar gitu ya, apakah itu Toyota ataukah itu GM ataukah itu Volkswagen, semua itu basisnya adalah common part. Common part itu penggunaan komponen bersama. Nah, penggunaan komponen bersama, baterainya juga sudah ada di pasaran. Kita tidak menggunakan, kita hanya merangkai. Yang kita produksi untuk istilahnya yang kita lakukan untuk penelitian ini adalah merangkainya ini dan menempatkan pada posisi-posisi yang ada di kendaraan tersebut gitu. Jadi aplikatif sekali sebenarnya. Nah, harapannya nanti kita mundur ke belakang itu bisa merubah konsep motornya dari radial flux ke axial flux. Kemudian juga kita melakukan penelitian bagaimana lilitannya, kumparannya, tembaganya yang mana yang bagus. Kemudian kita juga sedang berpikir untuk mendigitasi ya, yang controller yang tadinya itu masih elektronik ke digital yang lebih advance. Dan juga kita diskusi bagaimana menempatkan baterai itu bukan inline ya, tapi menyatu dengan motornya. Kalau kita tahu baterai-baterai itu adalah sel-sel. Sel inilah yang kita rangkai supaya kita bisa menempatkan sel itu dirangkai sedemikian rupa sehingga kita menyatu dengan motornya. Itu yang kita akan lakukan. Riset jadi tetap dilakukan ya? Riset tetap. Artinya itu, dan kemudian kalau kita bicara hidrogennya sendiri, kita menggunakan dua pendekatan yang dry cell ataupun wet cell. Sebenarnya itu common sekali. Hanya saja kita menggunakan arus listriknya yang berbeda. Kalau kebanyakan itu menggunakan sumber listrik yang statik seperti baterai dan sebagainya itu ya. Tapi kita menggunakan langsung dari dinamo kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendesain untuk tampungan dari airnya, elektrolisanya. Itu beda lagi. Itu kita desain sendiri. Jadi sebetulnya bagaimana kita menggunakan riset-riset dasar yang ada, yang sudah pernah dikembangkan, baru kita pasang. Dan saya yakin itu bisa. Saya ingat PTDI itu pernah punya riset tentang mobil Maleo zamannya Pak Habibie. Kemudian mereka juga mengembangkan gengkar yang basisnya sepeda motor. Dan saya yakin di dokumennya PTDI itu banyak file-file yang bisa diimplementasikan sebenarnya. Gitu Ibu. Ya. Untuk penutupan silakan aja lah dirangkum oleh Pak Tuko. Iya, jadi sebetulnya tadi ini kita melakukan ini khususnya untuk kepentingan masyarakat ya, bangsa, negara, juga manusia, human pada umumnya. Dan itu yang basic dari riset kami, penelitian kami, bagaimana kita mengkontribusikan suatu ilmu yang bisa berguna untuk komunitas tersebut ya.
Dan riset ini bentuknya adalah riset aplikatif yang bisa mencangkokkan suatu motor listrik pada kendaraan yang ada, kendaraan internal combustion engine atau kendaraan motor bakar yang ada, sehingga menjadi suatu bentuk kendaraan hybrid. Plus kita tambahkan kemampuan untuk multi fuel untuk renewable energy gitu, renewable fuel, energi terbarukan dan dengan hidrogen, sehingga itu bisa menambahkan efisiensi dari motor bakarnya dan kendaraan tersebut pada umumnya yang tadinya hanya dengan basis motor bakar, kemudian kita tambahkan menjadi elektrik dan bisa dihemat dengan hidrogen. Mudah-mudahan ini bisa berhemat untuk bangsa dan pemerintah, juga untuk devisa di negara. Saya kira gitu. Ya, demikianlah acara kita podcast hari ini PD 10, dan saya akan menutup dengan tadi tiga Slogan. Jargon ya. Iya, slogan ya. Tiga kata. Slogan ya. Tiga kata yang bagus tadi. Think big, smart small, dan act now. Ya. Think big, start small, dan act now. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.